Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Tamla Putri, NPM 18160028. Saya dari Prodi PGSD 6A STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pembelajaran mikro, metodologi pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar. Hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, sempit, dan terbatas, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari kurikulum program pendidikan keguruan yang memiliki tujuan yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntunan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat, untuk memberi kesempatan kepada calon guru maupun guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan mengajarnya. Kemudian yang kelima, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, calon guru maupun guru, meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa atau calon guru, yaitu setiap mahasiswa atau calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi guru. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk meningkatkan keterampilan mengajar yang telah dimilikinya. Selanjutnya yang ketiga, manfaat bagi supervisor, yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. Bentuk penyederhanaan dalam mikro merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama ada prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua ada prinsip aktivitas, yang ketiga ada prinsip balikan dan penguatan, yang keempat ada prinsip tantangan, yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan, kaidah, atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Prinsip yang dijadikan aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro, yang pertama ada fokus pada penampilan, yang kedua ada spesifik dan konkret, yang ketiga ada umpan balik, yang keempat ada keseimbangan, yang kelima ada ketuntasan, dan keenam ada maju berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada metodologi pembelajaran. Pembelajaran dari kurikulum 2013 bercirikan yang pertama tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaan pembelajarannya yang diajarkan oleh guru di SD diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah, yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku panduan siswa. Guru perlu mengembangkan buku-buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. TIK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan proses mengajarnya.
Yang ketiga, ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran mikro yang meliputi memahami hakikat pembelajaran mikro, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatih dalam pembelajaran mikro, melakukan observasi ke sekolah tempat praktik atau latihan, membuat persiapan tertulis, dan membentuk kelompok. Kelima jenis kegiatan tersebut harus dilakukan oleh setiap peserta sebagai langkah awal proses pembelajaran mikro. Kemudian ada teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian kompetensi sikap melalui cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi keterampilan, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Keterampilan dasar mengajar bagi guru mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi, pendekatan, atau model pembelajaran. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru, antara lain yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memulai pelajaran. Ada dua hal penting yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan membuka pelajaran, yaitu menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Kemudian yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisyaratkan bahwa guru harus profesional dalam mengelola kelas agar terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif. Kemudian, terdapat beberapa unsur penting yang harus menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada proses pengelolaan lingkungan, yang kedua ada interaksi antara siswa dengan lingkungan, yang ketiga ada pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada pun bentuk dan jenis pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas pada garis besarnya. Yang pertama ada model tindakan, yaitu ada preventif, referensif, dan modifikasi tingkah laku. Yang kedua ada peran guru dan kebiasaan yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga, keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Selanjutnya komponen dan contoh media atau alat pembelajaran. Yang pertama ada media audio, contohnya ada radio. Yang kedua ada media visual, contohnya itu ada peta dan benda nyata. Yang ketiga ada media audiovisual, misalnya TV, film, video, dan lain-lain. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan lainnya, sehingga tercapainya suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Nah, keterampilan menjelaskan yaitu membuat suatu menjadi jelas dengan cara mengorganisasikan isi pelajaran, menunjukkan hubungan, sebab akibat antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Kemudian yang kelima ada keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan lebih mendalam. Variasi stimulus dalam pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada variasi pada kegiatan tatap muka, yang kedua ada variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dan yang ketiga variasi pola komunikasi pembelajaran. Kemudian yang keenam ada keterampilan bertanya.
Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau kejelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Yang ketujuh ada keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan baik yang dapat memacu terulang perbuatan baik tersebut. Oleh karena itu, guru harus melatih kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis penguatan dan membiasakan diri untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya menyajikan materi untuk diskusi oleh peserta didik, akan tetapi selalu bermuatan nilai-nilai edukatif untuk membentuk pribadi-pribadi yang baik yang selalu saling menghargai. Yang kedelapan ada keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ada 6 keterampilan yang harus dimiliki guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu ada memusatkan perhatian selama diskusi berlangsung dari awal sampai akhir. Guru harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah urunan pendapat selama diskusi berlangsung. Yang ketiga, menganalisis pendapat siswa dalam diskusi. Sering terjadi perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Yang ketiga, meningkatkan urunan siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok. Dan yang keenam, menutup diskusi. Kemudian yang kesembilan ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Melalui pendekatan kelompok kecil dan perseorangan, biasanya peserta didik akan mudah dan bebas menyampaikan permasalahan-permasalahan belajarnya, sehingga guru akan dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi dan alternatif solusi pemecahan yang dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir ada keterampilan menutup pelajaran. Pada umumnya, menutup pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran dari satu mata pelajaran kemudian diganti oleh mata pembelajaran berikutnya. Atau mengakhiri pembelajaran karena telah selesai program pembelajaran dalam satu hari. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.